wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Zulaika, NIM 22110045, program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada hari Jumat 1 November 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Hendra Sudrajat SHMH sebagai Prorektor Muri Dr. Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Bimantara Riset Institut dan Wakil Rektor 1 Universitas Kagil Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralis Constitution State of Culture sebagai berikut. Yang pertama, people habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat tersebut suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang memiliki modal tertentu terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum dalam mencegah korupsi. Nah, perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat beradat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya, sesungguh bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tingkat yang efektif. Yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahnya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan yang baik dan tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat, Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin yang penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur ketatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuatan untuk tidak koruptor, mengatur distribusi kekuatan negara agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kelima, archipelago teritori atau kebiasaan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari suatu wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dan mencegah dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan
tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan, menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk dari tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota. Mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara berkelompokan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam, kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dari pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara dan sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat yang pada suatu negara. Menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, integritas, dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Kedelapan, state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Sehingga bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepannya, menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi Nusantara, diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dari pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Kesembilan, value transformation atau transformasi nilai. Bapak Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the actually go into place, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Timbur Cahaya Era Kejayaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Singupun menurut Bapak Hendra Sudrajat SHMH menyebutkan bahwa adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dan pembuatan korupsi. Baik, demikian penjelasan dan pembahasan dari saya tentang teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.